buah daripada ibu. Jadi 20 tahun Nabi 13 tahun memperbaiki iman, 10 tahun memperbaiki jasad. Lebih susah memperbaiki iman daripada tubuh. Sehingga Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Maka apabila daging itu baik, baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadal jasadu kullu. Dan apabila jelek, busuk, buruk daging itu, maka busuklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, dia adalah hati. Maka selamat tidak selamat katanya Pak Ino Pak hati. Untuk apa tubuh cantik kalau hati sebusuk bangkai? Biarlah tubuh biasa saja, tapi hati selembut salju. Ini kita ceritakan. Maka Nabi Muhammad berhasil merubah jazirah Arab dari tidak beradab menjadi negeri yang beradab. 20 tahun. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dipegang oleh para ulama, apabila dalam rumah minimal ada satu anggota keluarga bernama Muhammad, yang rumahnya kebetulan rahmat ya Allah. Pakar kebetulan rahmat karena cinta Nabi kepada Muhammad. Apabila dalam rumah anggota rumah tangga nasabah yang minimal Muhammad, yang rumahnya kebetulan rahmat. Nah yang tanya mana gua anak lu anak betina madu gimana? Anak lu maling monggo ini madu coba gua Muhammad. Mungkin bangunan Muhammad Salsabila. Mungkin bangunan Muhammad Marcella. Karena mungkin kecuali Muhammad Nabil, Muhammad Sofyan, anjir, mana ini nama madu gimana? Memang anak orang ini madu, maka bohnan anak yang dicintai oleh Rasulullah. So, Fatimah anak Nabi yang paling beliau cintai, bohnya Allah berderahmat. Dan hari ini urut-urutnya tak krisis, tidak percaya diri lagi, bohnan anak Muhammad. Tak krisis. Alih kupun dan anak-anak. Di dalam kitab Al-Munabbihat alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad yang ditulis oleh ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, tiga ulama bermadhab Syafi'i. Di dalam kitab itu berisi 3 hadis ada, asar ada, ahli hikmah ada. Nah, macam atau kitabnya hadisna, asarna, ahli hikmahna. Lumcuk asar sama. Ucapan daripada Umar bin Khattab. Kata beliau, inna dzurriyatash syaitan tis'ah. Sesungguhnya anak keturunan syaitan 9. Jadi anak syaitan turun roh. Dan si turun rohnya nanan. Sekaligus job description-nya. Pembagian tugas. Malamnya lu sampaikan pada kedua medang supaya begitu waspada begitanya baik sampai tabuhan anu syaitan. Ini lu sebutkan ibu, ini jaga buka, mendengar buka. Supaya sadepun nak cucu nak anak baik boh nanyo. Nyo syaitan. Boh nan Muhammad, boh nan Fatimah. Mata kita dengar leh. Yang pertama ada syaitan namanya Zalitun.
Kalan lu, lidah lu. Zalitun. Baik, salah dengar. Zaitun. Baik, itu salah dengar. Kira zaitun. Bagi sedang garon zaitun. Tengok dia, kakak kena zaitun. Ya Allah, syaitan kah bagi kau. Ya, salah dengar. Zalitun. 4 tugas zaitun di pasar. Jadi menyokan tamu kerja oleh kering yang kai pre. Di pasar markas dia goda penjual, dia goda pembeli agar terjadi transaksi jual beli curang. Itu kan ni. Maka adab bertanya wate tayak belanja ukude. Segala bertanya ulang kedai kok, nidang bak pintu kedai hati-hati kan. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nidang bak pintu baca a'udzubillah, tapi baca jisir. Ubisir dengan gerok. Baik dia ambil begini kau. Puduk je dalam a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikut lekor kedai punya puasa sedekah baca. Lepas sedekah merupakan belanja hanya jadi. Sir baca aja. Supaya baik digoda syaitan waktu transaksi jual beli. Baik buhnan anu nan cuco zalitun. Itu nama syaitan. Yang kedua, na syaitan gebuhnan wasin. Ini kalau lidah tu. Wasin. Pakai sa. Tugas syaitan wasin itu, wasin bertugas mencari orang-orang yang sedang ditimpa musibah agar tidak sabar. Jadi minta ulurun yang tengah dilanda musibah digoda, berburuk sangka kepada Allah, tidak menerima musibah, berburuk sangka sehingga tidak sabar. Diminta. Maka jika nada gandar kan, pada ulun musibah meratap, bahasa fikih niyahah, meratap bahasa Indonesia yang bahasa Aceh itu peri-peri baje, antu-antu ule, raba-raba abe meninggal ko inong peri-peri baje, kamatilah koke peri-peri baje urang yang jak takziah yang kelamanya dewo akan ipreh bayar beri. Hancur. Tapi menyona musibah mo roi mata je. Maka tentu ibu menyona meninggal yang na keluarga mo baik mo ni. Baru roi mata yang baik merata. Karena Nabi waktu meninggal Ibrahim gemau, waktu meninggal Sayyidina Hamzah gemau, mo je yang baik merata. Maka bapak meninggal ida mo menyohana mo mak tuan curiga. Nah, kau negara ini nampak meh-meh di video di dalam. Alhamdulillah. Kita yang lengkau pukul meh-meh apa? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Trik aku prehurnya hormati. Jik mau menyohana mo nya mak tuan curiga. Benda yang mak tuan hendak kamu. Karena aku mau mahikin terus. Kapak aja. Iya aja. Mengkaca dia. Kan iman dah diliput dulu. Boleh nangis yang nggak boleh merasa. Bahkan ia pribadi dan saya setuju leganya menyonang meninggal segala tak tutup wajah dan gapur segala tak ikat kain kafan tak izinkan keluarga antri inang anak melindah cucu nek cu kan ini cucu jenazah kan ciuman terakhir kan lalu bukannya ibu nyala korong meninggal nyo degumangnya nak korong nah ayo baris inang anak melindah cucu nek cu degumang cum kamu maksudnya
so lu cungkron kumanya. Manye. Cungke kakak ini. Hanabe juga. Udah hinang cium. Bedah hanuk cium. Bedah meninte cium. Yang terakhir nenek cium. Nenek cium. Ya kan? Bagaimana nenek cium menego bocor angin gede. Jadi ketika musibah hadir nyotrok syaitan wafi. Syaitan agar kita tidak sabar menghadapi musibah, merintih-rintih peratapan. Padukah syaitan? Dua. Yang hanapi apa judul malamnya kan syaitan. Maulid. Ada syaitan lagi namanya dasim. Dasim. 4 tugas syaitan dasim dalam setiap rumah tangga tanya orang. Tujuan dasim dalam rumah tangga tanya ibu cerai lah kau main. Diciptakan suasana rumah tangga bengeh-bengeh. Maka jika kadang laku dengan lain yang muhi kami inang kalau laku muhi buya 32 buya ikak kami itu gara-gara dasim. Maka Nabi bersabda, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Asy-syaitanu minan nar. Syaitan Allah bikin dari api. Di ujung hadis saya persingkat, fa idzal ghadaba fatawadda. Bila engkau marah, maka berwuduklah untuk mengantisipasi marah. Dan perlu diketahui bahwa hana rumah tangga yang namanya. Jadi menyona di antara undon yang pegah maklum untuk Umar, kamu alhamdulillah lewat pelutun nikah kamu hantam begini, kamu aman-aman, nanti kamu sejuk saja, kami damai saja. Hana pergi. Menyona rumah tangga yang hana begini yang ke rumah tangga, pecit kurang. Tepi betul kan? Ya memang jangan-jangan uka-uka. Pasti nak begini. Jangankan kita dalam ujung Nabi pernah bengeh dengan Aisyah, walaupun yang mulai Aisyah bukan Nabi. Nabi pernah bengeh. Rasul Aisyah pernah bengeh, rumah tangga Nabi pernah bengeh. Dah contoh. Bak Siuro Nabi gepakat sahabat pajuhu baru rumah Aisyah. Kanuri lah. Bantu rumah bertanya Mbak Aisyah, nak masakan? Hana ya Rasulullah. Magur. Nyo sahabat ni pajuhu katanya magur. Budak Aisyah ajak udakku magur. Gaya magur Aisyah lele. Bahasa internet lele. Lambat. Kawat teh pajuhu belum siap masak. Preh. Bak preh-prehnya lupa jina rumah inang Rasulullah yang lain. Yang tahu Aisyah namanya Ummu Salamah. Gekalan rumah Nabi kawan saya baju buah dan baju timbul inisiatif Ummu Salamah ya iddat makanan. Ya iddatlah makanan Ummu Salamah rumah Aisyah. Ya Rasulullah, ilun kalian hana baju satu gelam, ilun kalian magun, nyempat makanan tolong nikmati. Tengah mangat baju makanan Ummu Salamah iddat. Tiba-tiba debit Aisyah kali bangun. Banakalan di meja makan karena makanan, bedanya. Ya Rasulullah, kok karena makanan? Nyong. Sawaita Ummu Salamah. Kok Ummu Salamah helagaknya? Kacemburu. Ya Ummu Salamah kita bagana. Dicok makanan Ummu Salamah. Getik uyuk, buka piring. Menghamburu makanan. Pertanyaannya, nak bengih Nabi? Tidak. Beliau tetap tersenyum. Kami perlakukan dia. Berkerau betapa sambil tersenyum. Kekir bak sahabat. Gharat ummukum. Gharat ummukum. Mama kalian sedang cemburu. Nabi hendak buka inang lu cemburu, Aisyah cemburu, hendak buat dia.
mama kalian sedang cemburu. Karena untuk istri-istri Nabi, ummahatukum, mama kalian sebutannya. Karena begitu, niat akhlak Rasulullah. Acini tes segala lagi. Coba tengah coro tiga je, si coba teh. Dakor dengan mengak berjumpa di meja ni jaro dan bahkan buka. Kira-kira nak getren berapa? Oi, nak getren berapa? Getren itu bukan, nak kadang-kadang getren cik berapa? Tapi muka nak jelas. Nah, kurang ajar. Dengan memakai baju ganggu saja. Ipreh ngomong tu jika mati. Uleh saja kah? Pasti. Tapi Nabi tidak, beliau senyum. Bedah sahabat ko, bedah Nabi betul Aisyah. Aisyah kena tiap. Nyok piring yang kabuka ganto punya Ummu Salamah. Nyok makanan yang kapuro ganto lagi. Makanan Ummu Salamah ganti. Itu oleh Aisyah, ya Rasulullah, istaghfarni ya Rasul. Istaghfarni. Ampuni saya. Maafkan saya salah ya Rasulullah. Bengeh Aisyah ke Nabi, bengeh tapi berakhir dengan maaf. Silakan bengeh berakhir dengan maaf. Nabi lagi kita yang lain. Bengeh berakhir dengan mahkamah syariah. Juga yang berakhir mahkamah syariah. Jadi makhluk kendalikan hati kita. Ada syaitan namanya dasi. Lalu mau tanya. Maka waktu kabungnya sholat itu sholat sunnah. Ambil untuk sholat sunnah rukuk minta doa kepada Allah supaya berselamat rumah tangga. Sabab itu syaitan yang parah loh. Yang dasi menuh benebuh nanana. Ada syaitan namanya walhan. Syaitan apa? Walhan. Tugas syaitan walhan, dia bertugas menggoda orang dalam urusan ibadah. Diperluh ibadah tanya oleh walhan. Terutama dalam sembahyang. Maka jipakan sembahyang hana khusyuk, payah khusyuk. Walhan. Dengar sembahyang mulai pupui kan. Kadang-kadang ragu-ragu rakaat. Kadang dua Al-Fatihah. Ibu sembahyang tarawih baca zikir, baca qul ya ayyuhal kafirun, habis mula-mula baca. Hana ruku kapu wadah lah. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد akhirnya makmum hai prele menjegur lakum baru disebut lakum dinukum waladdallin kaamin lahu walhan maka manudua wate kana takbiratul ihram kana kudu jaraina ubena urusan dunia boh lewandu. Wateka menghadap Allah karena takbiratul ihram Allah akbar karena berdoa rawainau yohanale urusan dengan dunia. Boh lewandung boh utang tinggalkan dulu suami tinggalkan dulu anak-anak tinggalkan dulu urusan dunia boh dulu lung dengan fokus menghadap Allah. Bekna peluang kita mewalhan. Maka jika berno ilmu fikih lah kita Fathul Muin Iban yang butuh aduh Allah Akbar ini uyu hanjit semayang lagi mata kacuri so yang lewat madung kacuri nah semayang Allah berkata Rasulullah SAW seperti terang awal orang Pak lewat ke kecilnya udah jauh ke sini itu tahu dong tuan lewat
hana khusyuk. Tak baca tak bala 35 dah jelok. Subhanallah ini hana fazal leh. Apa itu? Kau bukan juga subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bro. Ini hana Allah bersebut. Yang mereka ni matara bahasa Inggris ya sembahyang. Jangan beri peluang kepada syaitan walihan untuk masuk dalam ibadah kita. Ulang saja tu, yang macam nama syaitan. Baik tu pun baca cok. Benar lah rumah tanya nan Fatimah, benar rumah tanya nan Muhammad. Untuk datangnya rahmat Allah. Orang zaman mak nak anak perut selusin pak. Zaman kan lo tak ada orang. Orang zaman lepas ada lo ada. Lo kalah anak bingung kebunan. Anak bingung. Anak warga. 13 mai bola tiro cadangan. 12 anak kebunan ikut je bulan. Lagi nan bulan nan anak. Yang lahir bulan Januari kebunan Januari, yang lahir Februari kebunan Februari, yang lahir bulan Maret kebunan Mareta, yang lahir bulan April kebunan Aprilia, yang lahir bulan Mei kebunan Mei, kawan Ipin Upin, yang lahir bulan Juni Juniati, yang lahir bulan Juli Juliati, yang lahir Agustus Agustinus, yang lahir September Septianingsih, yang lahir Oktober Oktaviani, yang lahir November Novriansyah, yang lahir Desember Desi Ratnasari. 12 bulan 12 bulan. Hotel lagi baju buah nak mak dia oi. Mak bu. Kata oleh mak kalender maju. Dari Januari sampai Desember. Tiga boleh mana ni? Maka kita usahakan adalah nama Muhammad dalam rumah tangga kita yang bisa diturunkan rahmat kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka Nabi Muhammad Nabi yang manusia yang paling agung. Untuk manusia biasa, akhlak kita disebut dengan khuluqil karim. Tapi untuk Nabi Muhammad, manusia terbaik, Allah menyebut dengan khuluqil azim. Khuluqil azim. Tingkatannya khuluqil karim atau khuluqil hasan. Tapi untuk Nabi Muhammad khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena manusianya yang tanya le dosa, han sanggup tak jangkau akhlak azim Nabi Muhammad. Tapi hanya sebatas akhlak karim. Nabi punya akhlak yang sangat agung. Ini akan sampaikan pada beberapa contoh keagungan akhlak Nabi. Bak Syuro Nabi dihidangkan daging onta yang sudah dimasak. Nabi punya nama makanan gepakat non. Hana baju zero. Makanya yang coba akhlak Nabi-nya setiap nikmat berbagilah. Makanya sering-sering traktir kawan ngopi. Yang lagi Nabi yang nama makanan berbagi ya. Jadi sering-sering pakak dengan dia kopi, hai dengan dia hanya kopi Pak Solong ya. Pakak. Ya. Tapi bayu. Lalu urut cara pakak yang bayu kau. Anda itu pengen wajib dengan dia kau orang Pak Solong. Yang kena pakak hai ke bahlu bayu.
Itu yang bakal janganlah yang bakal geluh. Mana nak kah kamu kata batiman kan yang lebih pen geluh. Nah kawannya orang. Nah, yang mana orangnya tu? Buka. Nah, Nabi bersama sahabat dihidangkan daging unta. Yang bersama Nabi-nya adalah ahlu sufah. Sahabat ahlu sufah. Ahlu sufahnya sahabat yang gatin-gatinnya ekonomi menengah ke bawah dan berpostur tubuh biju-biju. Jadi sahabat yang ekonomi ke bawah dihidangkan makanan daging unta pajuh sama-sama dengan Rasulullah. Tengah mangan pajuh-pajuh daging unta, tiba-tiba salah sido sahabat ahlu sufah yang pijut di lajengna ada yang buang angin. Tengah mangan pajuh daging unta ada yang buang angin. Benda bahasa kasar benda. Kan kamu rusak suasana. Dan perlu apa bahwa gaya bah gentut urung pijut urung dembun beda. Menyuruh dembun bah gentut tu beraya biasa. Ya. Tapi baunya santai men. Menyuruh dembun. Tapi menyuruh pijut bah gentut bunyinya silent. Hanya getar, tapi baunya ekstrim. Ahlu sufah pijut, gentar, beok sekali itu. Tapi Nabi sampai kipas-kipas yo, mereka dong. Yang beda ni. Nah sahabat yang bengek, siapa yang ketuk? Saya yang bahangin. Hana ada awakah ikut Nabi ke bahangin. Pak perlu akhlak awakah. Enggak menghormati baginda Rasulullah. Lagi mangat baju orang yang utak ketuk tu. Coba ngaku siapa yang buat? Ngaku siapa yang buat? Madum tunduk. Ngaku. Biasa tanya yang tanyanya yang tu pura-pura tanya soal lugu polos pada haji siapa yang buang tunjuk hanya ini ikutnya sahabatnya silahkan kalian tak ngaku silahkan kalian diam sebentar lagi solat isya kejadian jadi maghrib silahkan kalian tak ngaku si atu cuma yang isya itu maknanya yang tung ismayang berarti kabar dia wudu berarti dialah yang buang angin yang kegedut kamu pikir Allah jadi tu di mayang gedut kucing pagi kau kakakku dan malaikat Jibril Muhammad ya Jibril nya yang tu muka masalahnya yang keji Nabi sudah kenal siapa yang buang ini lalu tahu apa beliau katakan begini Rasulullah siapa saja yang makan daging onta berwudu sementara yang pajuh daging onta wudu itu yang sahabat ya Rasulullah dalam baju long wudu berarti madu wudu yang kebetul yes alhamdulillah selamat sehingga madu wudu mana betul maka disinilah lahir perbedaan pendapat ulama mazhab Hambali siapa saja yang kena makan daging unta batal wudunya wudu karena Nabi berwudu apapun ucapan Nabi perbuatan Nabi jadi produk hukum
Imam Syafi'i lain lagi. Imam Syafi'i makan daging unta tidak batal wudu. Adapun Rasulullah menyuruh wudu bukan karena daging unta, tapi menutup air yang buang kendul. Jelas? Maka akhlak agung Nabi Muhammad adalah beliau tidak suka mempermalukan orang lain di tengah keramaian. Beliau selalu satrul uyub. Beliau pandai menutup aib orang lain. Cok saboh mentang malamnya nubuah rumah, jadilah orang yang selalu menutup aib orang lain. Itulah akhlak agung Nabi Muhammad. Jangan suka ceritakan aib orang, karena tanya maduna aib. Menyotanya hana rela dibuka aib kita oleh orang lain, maka belajarlah untuk tidak membuka aib orang lain. Maka baik sakit hati punya aib yang dibuka legok karena abah tanya kata yang ada buka aib kau. Ambil satu saja malam. Puau rumah, renungkan. Saya selama ini mungkin banyak menceritakan aib orang lain. Istighfar. Yang akhlak yang agung. Kalau ini jadi ya, tapi anak aku undang ini. Lunjuk contoh lain. Ada datang pasangan suami istri, ya tanya Mbak Nabi. Tak kau ngainon ya tanya Nabi. Ya Rasulullah, apakah berciuman suami istri di bulan Ramadan batal tidak puasanya? Nah, ulun jawab Nabi tanya. Ya Rasulullah, belum puasa berciuman suami istri kira-kira batal apa puasa? Dijawab Nabi, hana batil. Beberapa hari kemudian datang lagi suami istri yang berbeda. Ya Rasulullah, kami berciuman suami istri bulan Ramadan batal tidak puasanya? Batal. Pasangan pertama hana batil. Pasangan kedua batil. Menyotanya hadis kita kurang memahami, mungkin bagaimana Nabi jawab 3A 3B? Kok pelimpan Rasulullah ini? Pertanyaannya sama, jawabannya kok beda? Rupanya setelah kita teliti, takkan beda jawaban. Suami istri yang pertama yang tanya muno tidak batal berciuman suami istri, lako umur 80 tahun, inang umur 75 tahun. Pasangan ini dinamakan dengan perjuangan hidup. Maka anda kata, bagaimana? Berjuang dulu, baru hidup. Yang juga bahasanya kan, ada pihak ini pun aman, alhamdulillah. Lalu pasangan sahabat menupakan batu. Istrinya umur 25, suaminya umur 30. Pasangan ini namanya pandangan hidup. Hanya mandang langsung hidup. Begitu. Yang mana sih? Maka kalau kita melihat gaya Nabi Muhammad memberi jawaban, baru sadar ternyata Islam itu ringan ya. Aduh, kita saja yang memberat-beratkan. Bahkan Nabi pegang menabat tu yang tanya Allah hebloh no. Jangan coba-coba main api. Hati-hati di pinggir jurang bisa terperosok. Itu waspada, maka juga hati. Sedangkan yang kau dapat tu umum kalau bamblo lawan jurimo. Aja mungkin gak aku. Ini jawabannya luar biasa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelam keluarga hendak kepegahli Rasulullah. Rasulullah itu
menyogi JP itu sering memakai gelas bekas Aisyah. Itu Nabi Aisyah nyo gelah kata betul ya, soalnya gelah bekas lum JP. Kalau boleh tahu Aisyah waktu kajian dia menurut bibikah daerah ke, ditanya bekas bibir daerah ke. Ya Allah, kau belah kayak gini. Iya, belah ke. Reja Aisyah katanya, ya Rasulullah, bekas bibi lu nyempat. Punya bekas bibi kah? Kata Reja ini, bekas bibi mana bu? Nah, Aisyah nak pakai lip, nak bekas. Pulang orang lip merek Altico. Nah bekas. Nya bekas Aisyah, nya ya Rasulullah bekas bibi lu. Geleng ia Nabi lam gelah gejep kedua abah Nabi tepat di bekas bibir Aisyah. Kiban lo mesra. Nah pernah. Nah tengku inang lakolo yang cik gedanya cik gelah lo. Mama gelah mama. Bibi mama gelah ke nyumpat ayah. Alah. Balik. Ikulay ng pakan bali ayah ano ko do bibina jigong kamatahan nya Nabi Muhammad. Makanya Aisyah, maka lahirlah lagu Cinta Aisyah. Nya lagu ini tercurahkan dalam lagu. Nya Nabi Muhammad bersama istrinya. Ibu berpegang dalam di Rasulullah. Ayyuma mra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjuha dakhalal jannah. Perhatikan kalimatnya. Seorang istri yang bisa jaga sholat 5 waktu, sholat khamsah, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan atau kehormatannya, wa ata'at zawjuha, dan taat kepada suaminya, dakhalal jannah, masuk syurga. Nabi kepegah antara syurga dengan perempuan hanya 4 langkah, sangat dekat. Jadi ibu cukup mudah tentang syurga. Man yang jika pertanyaan orangnya pakal rinang le thalat raka, maka lebih le rinang orang. Sholat bulan, datang bulan berhenti, berangkat bulan sholat lagi. Puasa gampang, terus bulan tapi yuk, berangkat bulan dah wasallam. Yang susah 2, apa itu? Jaga kehormatan sama taat suami yang susah. Makanya nyokoh 2 macam yang mengantarkan istri masuk neraka. Bak jaga kehormatan yang susah. Cin jauh ya, so lebih luri nang bukan orang olahraga. Bujujur, so lebih luri nang bukan orang olahraga. Luri nang. Cini jak bak mall-mall kota besar kecuali Susuya yang akan meninggal. Cini kota-kota besar Cisinggah bak mall. Anak-anak gadis SPG. SPG pak yang jaga-jaga mall bukan SPG. Bukan PGSD. Ini kalau anak gadis yang pakai yang jaga-jaga mall di kota-kota besar dipakai ROAD pakai handai tak benar. Itanya orang kan TikTok sampai ujung mati. Yang Malay malah tanya kan king Malay. Ramadan jilma aurat kan king Malay. Itanya yang TikTok aurat Malay. Tajak pak mall takkan lagi dia Allah anak gadis. Tak tunduk katakanlah mukok dia mall.
kotek aja. Jihlen dari kudanya. Hantani mana mana. Kotek katanya kamu nak. Asal belahasi matak nanya belahasi mana mana. Malaikat mengaluh bulan boleh. Yang kota-kota besar. Lebih leuwih nang buka aurat daripada orang. Alihnya taat suami. Mak mertua taat suaminya kunci surga. Maka cobalah kita taat sama suami. Ada buruk-buruknya dilakukan. Nabi gekir Mbak Muti'ah, Mbak Fatimah katanya Mbak Ayah. Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang pertama masuk surga setelah Ummul Mukminin? Kejawab Nabi, ada. Dia namanya Muti'ah. Ya Rasulullah, apakah kita masuk surga? Apa amalannya? Kajak jekoro kayak kalian rumah haji usulatan Ka'bah. Di sana dia. Kalian pergi kubur sengaja atau surga. Beda Fatimah kebahasan menuju ke rumah Muti'ah. Kita tutup pintu. Assalamualaikum Muti'ah. Dalam rumah berjauh hendak buka pintu. Waalaikumsalam. Man anti, siapa kamu? Ana Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lun Fatimah anak Rasul. Boleh masuk? Dijawab oleh Muti'ah dalam anak kami jawab. Hanjit kamu Fatimah. Kalau anak Nabi, walaupun anak Nabi hanjit kamu. Apa hanjit kamu? Lun golun lakai izin bakla kolon. Ida menjamai anak agam rumah lu. Belum lagi izin. Tapi kalau urina Hasan anak drone agam urina agam, tapi kan dia masih bayi. Walaupun bayi walaupun ada ubud, tapi lu hendak lagi izin bakla kolon tak mau ragam dalam mulut ubud kali. Hasan agam urina agam haji kamu. Kecuali Hasanah yang merujuk. Wow, Ulan Fatimah kecewa. Bukan Fatimah, Muti'ah luluh. Tapi tolonglah lakai izin bak lako bahawa lu singgah lu baliklah makan utama. Maka dia boleh akan lakai izin lu akan datang bersama Hasan. Singgah baliklah. Rupaji Husain ni mau. Husain nangis minta ikut. Gebar dengan luar. Hasan Husain. Kata pintu lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kau balik. Fatimah, kalau balik izin buka pintu nama. Fatimah, laki maaf. Lu laki izin bakal kau lu. Drone man Hasan. Kebun Mbah Husain. Katalah long lagu. Jadi anak laki Husain baru kan pegang balik dengan Hasan. Kebun Mbah Husain. Long laki izin dengan Hasan. Kebun Mbah Husain. Tapi kan beti beda-beda tipis. Anak keringnya emang lu teman. Pulang. Urok ke balik lah baru ke baman duanya baru jidam. Karena kali laki izin. Mau bacuk hanya salah dengan suami. Mau bacuk hanya melenceng. Kita mau ke dalam bukan dalam di meja kamar tu makanan. Ditanya oleh Fatimah, Muti'ah, apakah setiap hari begini? Ya. Segala kau nerima makanan kateratur. Sebelum suami masuk rumah, dia makanan kamato di meja. Tinggal baju. Pantas kamu masuk syurga. Manyo makan nak cambuk dah meja. Alat tepot. Untuk apa cambuk ini? Fatimah, bila antiklah kolon bajumu,
Ana mangan nyempat cambuk, silahkan cambuk saya. Nah, ilang ujung inangnya menyona abih loh ibu, abih. Cambuk. Terkejut, pantas ini orang masuk surga. Tapi hana pernah mencambuk karena tiap dekanya mangan ada kurang suamiku. Lezat motifnya. Hana cambuk tapi jaga-jaga. Wallahu-alam apakah jujur atau bohong. Maka di situ boleh berbohong. Maka mak orang yang laku jauh mangat, jangan langsung ditanggapi mangat. Boleh jadi kan bohong, dijaga roh. Kita ya sama lagi baik pegang mangat tumeh mamak pegang mangat masih boleh tumehnya juga. Nah ini pun dia belah. Maka tanya suami menanci Pak Haji jujur ji. Kibar masakan mama mantap ya. Nah jauh ke mama masakan mama very is the best. Lung pajuh aman, gok pajuh ciri. Padahal ciri si mana tu menjaga perasaan dia, tapi mungkin malu. Punya jujur Pak mati mah magulim. Kibar masakan ayah mantap, masakan mama mantap, masih. Yang magulim. Maka nemu aja boleh nepi macam tulakui bila orang tidak yuyu. Begitu juga ibu kalau suaminya di luar kota dia dinas, dia pulang lalu singgah ke mall beli oleh-oleh untuk ibu katanya gepua penuh lagak. Gepua di luar daerah baju kelawar. Macam teman tu. Bang dan mama ini oleh-oleh ayah di luar kota. Allah ayah minta apa sibuk-sibuk. Ambillah mama. Apa isinya ya? Terserah mama buka lah di kamar. Tengok apa isinya. Nih kamar dalam jadi buka juga dulu tintiu juga Allah baca kelawar oh bangai tak kau kego hari gini kelawar ni pasok nutuk je walaupun nak galak hing-hing itu ya lagi Pradawati lewat-lewat itu peluang ekspresi menyenangkan sampai dia yang melakukan kibar mama oleh-oleh ayah bawa pulang mantap jauh ayah mengerti betul selera mama menyodong tu bajunya maduri kalau lu pakai gak kena soleh tinggal lu di roti untuk membahagiakan pasangan kita. Kata Fatimah, inilah kunci ahli surga engkau mutilah kata ayahanda saya. Jadi segala biwa suami makanan teratur. Hai tengku kamu yang dua-dua kerja matu makanan sama-sama ikan tuamu. Telepon lah suami, miss call suami, video call suami, abang, ayah, suamiku, nyo sama-sama teh awal perkuah long-long. Karena yang kamu perkuah long-long. Itu lila kau kamdo lagi bangun time berbeda, aja. Berarti sudah setuju. Pulang kita sama-sama nikmati berdua. Kan indah. Nah, yang penting ridho suami. Yang model akhlak Rasulullah di dalam rumah tangga, beliau rumah tangga yang bisa kita jadikan tauladan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kadang jemnya kaitin wablah. Biasa lu ceramah kepala 4:30, nyokarat wajib, tolong dipertimbangkan. Saya kemah, katelak saja, katelak dia. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, intinya bahwa tidak cuma sekedar memperingati lahir Nabi Muhammad, tetapi jadikanlah beliau sebagai suri tauladan. Suri tauladan. Ubay mampu danyo. Ubay mampu tak bubut. Apa yang dia contohkan? Nabi Muhammad menyuruh pakai baju, disebut baju, nah tata cara buka baju. Bacalah hadis-hadis. Beliau menyuruh pakai baju, watai buka menepi dari yupur, dari yupa. Nah, ini kecil, baru pakai baju. Menyuruh disebut baju dari watai buka aja. Ya Nabi. So buka dari yup, food buka dari hati. Nah, coba ikuti. Kan mudah itu. Hanya sekedar pakai baju.
Mudah. Menyertai kau Nabi bagi-bagi yang jadi berkah. Maka mulai buka baju yuk kancing. Kecuali pakai jaket mencerah. Ini jaket mungkin horor tarik dah. Terino lah. Maka menyebabkan mana ikut. Nah, pertanyaan ini pun hikmah. Kan sama-sama buka juga bersama dia datang di bawah. Ada hikmah. Pun hikmah buka yuk. Menyebabkannya buru-buru. Tergopoh-gopoh. Katakan tu hampir ke pinggir pin. Munyo buka dari waktu kadang-kadang tua buka yuk tangkai gemuk. Tangkai gemuk cerah anai cerah anai apa diuk anai buka mana bakal lebih daerahnya. Kakinya jaga-jaga. Jaga-jaga. Kadang-kadang tanyakan tuh ada bicara lu Pak. Bak gertak-gertak kok karat. Pak bagaimana? Dia panggil lo. Ikut lu tuh Pak. Biar tak turun. Maka cerah naik ini. Itu yuk nih kok. Karena ketika sleting nggak naik orang mau tegur malu, segan. Kadang-kadang terpaksa pakai kode. Pak, maka belajar bekap bajaran yuk. Kalaupun lupa atas, nggak nampak orang, nggak masuk orang. Tapi kalau di bawah lupa, bisa membayar orang. Itu hikmah. Nabi itu kenal. Maka menyobaje kata pakai lagi Nabi sudah melahirkan berkah dan lain-lain dan lain-lain. Lagi kepegah hanya pegah apa pajobu? Pajobu hanya pegah apa? Kenapa nanti dengarnya? Tanya salah pengertian Pak. Yang dilarang pegah apa mata pajobu, munyo makanan mata labah segala apa? Tapi munyo kalir tamut sunnah pegah apa? Pegah apa pun memuji makanan. Memuji makanan yang dibaca. Yang dilarang pegah apa apabila makanan labah. Nyanyi pegah apa? Munyo kata hendak pun hari labah walaupun dalam suasana masih melanjutkan makanan, boleh memuji-muji makanan dengan berbicara. Dia tak munyo makanan labah. Yang juga apa? Lalu urutan apa juga apa? Makanan kapunuh apa juga apa? Nak ayam mulut kamu, mulut. Yang kadang-kadang dengan baju kauri mulut cak boy dek juga apa dong? Kau bangun boy dek. Nyan hana ada. Tapi yang menyukai sama mau kata kacau tak boy dek yang telur. Nyan juga luar biasa mengatakan makanan orangnya. Nyan hana makanan labah. Rumah gaya pajuh lagi. Kata Bang Wesi Benanci. Kata Bang Wesi baca do. Adik-adik baca do. Ustaz tanya sebelah kiri, kaki kiri apa kaki kanan? Baca doanya di lubang WC apa di pintu? Buat pintu. Kalau kita tengok Allahumma inni. Karina. Buat pintu. Hanya menyebut nama Allah tengok tinggung. Keluar kamar mandi, nak ada. Aki ulun. Baca doa lah, 4 bak pintu. Doa keluar kamar mandi diawali dengan ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah. Baru baca alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Diawali dengan ghufranaka ya Allah. Ampuni kamu ya Allah, diampun kamu ya Allah. Diampun laki ampun ba Allah. Baru baca alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Maka laki ampun. Karena buang air besar itu nikmat. Kita lupa syukur nikmat.
istighfar. Buang air besar yang nikmat. Nikmat yang Allah beri. Mungkin yang tua bersyukur. Ghufranaka ya Allah. Ghufranaka ya Allah. Ghufranaka ya Allah. Nyan, biasa lagi. Kan tuh nikmat bukan? Naulun tuh ambil hedi perkara. Muka-muka mirah betan grade. Berarti enggak nikmat. Syukuri kita bisa buang air besar. Ini dari cerita akhlak Nabi. Abi bertanya mungkin lebih maudu. Cuma ada waktu kita malam ini segitu saja. Mudah-mudahan peringati Maulid dan lamujungnya atau mungkin lamujung berberkah kepada Allah Taala. Walaupun dalam suasana ujian, tapi yang hadir malam ini Rasulullah tahu. Rasulullah tahu kita malam ini Maulid. Allah berkata, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah ada Rasul di tengah-tengah kalian. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Malam ini kita peringati Maulid, berjumpa dengan Nabi. Kemungkinan ujung tengah memperingati kelahiran beliau. Man fariha bina farihna bihi. Man fariha bina farihna bihi. Siapa yang gembira dengan kami, kami pun gembira dengannya. Menyatanya malamnya kita peringati Maulid Nabi gembira, kita semua ikhlas mengeluarkan harta kita walau satu hidang, satu bungkus nasi. Allah, Rasulullah pun juga gembira pada katanya yang terperingati kelahiran beliau. Kalau ulang begitu, setiap peringati lahir Nabi harus gembira, pakai baju baru. Hanya dipakai baju yang enggak lebih mari. Tanya gembira kelahiran beliau. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari tutup majelis dengan doa. Doa mana dulu? Nomor berapa? Doa. A'udzubillahi minasyaitonir